action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Breni, NIM saya C102294. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan menampilkan sebuah video dengan tindakan pemberian injeksi insulin kepada pasien yang terkena diabetes mellitus. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sita Breni. Saya perawat yang bertugas pagi di sini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya Bapak bisa menyebutkan nama dan tanggal lahirnya sambil saya tentukan dengan Bapak pasiennya ya Pak. Baik, dengan Bapak waktu sudah sesuai nih. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat injeksi insulin pada Bapak. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar gula darah pada Bapak. Prosedurnya saya akan menyuntikkan jarum suntik pada bagian lengan atas pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Loh, kok tiba-tiba saya disuntik? Kok saya 5 tahun aja apa? Loh, Bapak itu harus ngamuk, soalnya kadar gula Bapak itu sangat tinggi loh. Kalau nggak itu dapat menimbulkan penyakit baru pada Bapak. Udah mau, saya maunya minum obat saja. Itu tuh tidak efektif loh Pak. Perlu harus mau ya Pak. Nggak mau. Gimana sih Pak? Kok nggak mau? Ya nggak mau, nanti saya bilang sama dokternya saja. Baiklah, kalau Bapak tidak mau diberikan injeksi insulin, nanti Bapak tinggal tanda tangan saja surat penolakan pemberian injeksi ya Pak. Jika Bapak ada masalah, kami dari pihak perawat tidak ingin bertanggung jawab. Kalau Bapak mau memerlukan sesuatu, Bapak bisa memencet tombol di atas tempat itu atau meminta pihak keluarga ke ruang perawatan ya Pak. Misi. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sita Breni. Saya perawat yang bertugas pagi di sini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya Bapak bisa menyebutkan nama dan tanggal lahirnya sambil saya tentukan dengan Bapak pasiennya ya Pak. Baik, dengan Bapak waktu sudah sesuai nih. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat injeksi insulin pada Bapak. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar gula darah pada Bapak. Prosedurnya saya akan menyuntikkan jarum suntik pada bagian lengan atas pada Bapak. Loh, kok tiba-tiba saya disuntik? Kok saya 5 tahun aja apa? Sabar nih Pak, saya jelaskan terlebih dahulu kenapa Bapak perlu diberikannya suntik injeksi insulin. Jadi gini Pak, akhir-akhir ini kadar gula pada Bapak itu sangatlah meningkat di atas normal. Jadi untuk obat oral atau obat yang diminum itu sangat tidak efektif dan itu tidak membuat kadar gula pada Bapak itu menurun. Jika Bapak tidak mau diberikan injeksi insulin,
Bapak itu akan memicu terjadinya komplikasi. Apakah Bapak mau terjadi komplikasi? Tapi pelan-pelan ya. Iya Bapak, jadi boleh dilakukan tindakan sekarang Pak. Berbicara ya Pak, saya bantu. Oke, permisi Pak. Sudah ya Pak, tidak sakit kan Pak? Sudah. Baik Bapak, tindakan saya di sini telah selesai. Bila Bapak memerlukan saya, Bapak bisa memencet tombol di atas tempat tidur atau meminta tolong kepada salah satu pihak keluarga untuk memanggil perawat di ruang perawatan Bapak. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, saya permisi terlebih dahulu ya Pak. Dalam hambatan emotion, dalam kasus 8, Tuan X diberitahu bahwa gula darahnya selalu tinggi dalam 3 bulan terakhir. Hal ini bisa memicu rasa cemas dan rasa takut pada pasien. Sehingga penting bagi perawat menyajikan atau memberi informasi dengan cara yang tenang untuk meredakan ketakutan klien. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas komunikasi. Pada hambatan knowledge difference, dalam kasus 8, Tuan X menolak suntik insulin yang disarankan dokter untuk menurunkan gula darahnya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pasien tidak tahu manfaat yang akan didapatkan ketika melakukan suntik insulin, atau karena pasien tidak tahu bahaya yang akan diakibatkan apabila gula darah yang tinggi dibiarkan begitu saja tanpa penanganan yang tepat. Nah, sehingga penting bagi perawat menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat insulin atau bahaya gula darah yang tinggi dengan bahasa yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan klien. Pada hambatan health status, dalam kasus 8, Tuan X mengalami gula darah yang tinggi secara terus-menerus dalam 3 bulan terakhir, sehingga menimbulkan kecemasan. Setelah itu, dia diberi pilihan atau alternatif untuk menurunkan gula darahnya yang disuntik dengan insulin. Padahal, sebelumnya Tuan X sudah mengkonsumsi obat diabetes mellitus selama 5 tahun. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan pada klien. Sehingga penting bagi perawat untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan mengapa harus dilakukan suntik insulin dan mengapa obat yang dikonsumsi tidak akan memberikan efek yang baik seperti 5 tahun sebelumnya, dengan bahasa yang disesuaikan dengan pemahaman pasien. Pada hambatan use of healthcare jargon, dalam kasus 8 terdapat istilah suntik insulin yang dapat memicu kecemasan pada pasien. Hal ini dikarenakan akan hal istilah suntik insulin tersebut seperti hal yang mematikan, sehingga perawat harus menggunakan bahasa istilah yang mudah dipahami. Apabila istilah tersebut merupakan istilah medis, maka perawat harus menjelaskan secara rinci mulai dari pengertian, deskripsi, dan lain-lain yang menyangkut dengan istilah suntik insulin tersebut.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau tindakan yang salah, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.